Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda. Hari ini kita akan membacakan buku Muhammad Ismail ya, seri yang kedua, yaitu Istimewa Semenjak Belia. Nabi Muhammad kecil ini hidup dengan paman Abu Thalib yang sangat menyayanginya, melebihi rasa sayang terhadap putranya sendiri. Paman Abu Thalib bukanlah orang yang banyak harta. Bersama sang paman, Muhammad kecil belajar hidup sederhana, belajar berbagi dengan saudara-saudara sepupunya, dan belajar banyak hal lainnya. Paman Abu Thalib ini melaksanakan amanah dari sang kakek, yaitu beliau Abdul Muthalib. Untuk apa? Merawat Nabi Muhammad kecil dengan baik. 40 tahun lamanya paman Abu Thalib mendampingi dan menjaga Muhammad dengan segenap jiwa dan raganya. Muhammad kecil dididik sejak kecil untuk bekerja keras mencari nafkah, membantu pamannya memenuhi kebutuhan Muhammad kecil dan juga keluarga paman Abu Thalib. Keberkahan dengan hadirnya Muhammad kecil bahkan dirasakan oleh seluruh penduduk Makkah. Mekah pernah diterpa kemarau sangat panjang. Para pembesar Quraisy meminta paman Abu Thalib untuk berdoa. Beliau lalu membawa Muhammad kecil ke Ka'bah. Punggung mungilnya disandarkan ke Ka'bah, dan atas izin Allah hujan pun turun membasahi kota Mekah. Wow, subhanallah ya. Dan pada suatu hari, paman Abu Thalib hendak pergi berdagang ke negeri Syam. Jauh sekali jarak Syam dari Mekah. Paman Abu Thalib membawa Muhammad kecil yang saat itu berusia 12 tahun untuk mengajarinya berdagang. Muhammad kecil pun sebenarnya ingin ikut pergi untuk membantu pamannya. Di kota Busra, mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira yang menjamu Abu Thalib beserta rombongan. Pendeta Buhaira memperhatikan Muhammad kecil dengan seksama. Kemudian menemui Abu Thalib dan mengajukan berbagai pertanyaan. "Apa hubungan anak ini denganmu?" tanya pendeta Buhaira. "Dia putraku," jawab Abu Thalib karena rasa cinta sayangnya kepada Muhammad kecil. "Dia bukan putramu. Tidak mungkin ayah anak ini masih hidup," kata pendeta Buhaira. "Dia keponakanku," kata paman Abu Thalib kemudian. "Apa yang terjadi kepada ayahnya?" tanya pendeta Buhaira lagi. "Dia meninggal saat ibunya mengandungnya," jawab paman Abu Thalib. "Engkau berkata benar. Sekarang bawalah anak ini pulang ke negerimu dan jagalah dia dari orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya di sini, pasti mereka akan berbuat jahat kepadanya. Ketahuilah keponakanmu ini kelak akan memegang urusan yang besar," pendeta Buhaira menjelaskan. Dia mendekati Muhammad kecil dan menggenggam tangannya sambil berkata, "Inilah pemimpin semesta alam. Inilah utusan Tuhan semesta alam. Inilah Nabi yang akan diutus Allah untuk semesta alam." Pada buku ini, buku Muhammad Ismail ini ada yang perlu kita ketahui. Setiap bukunya ada ensiklopedianya seperti ini ya, Ayah Bunda. Kemudian kita lanjutkan. "Dari mana engkau tahu?" paman Abu Thalib dan yang lain heran. Pendeta Buhaira menjawab, "Sungguh, ketika kalian mulai mendekati Aqabah, semua batu dan pepohonan bersujud merunduk. Padahal batu dan pohon tidak akan bersujud kecuali di situ ada seorang nabi. Aku mengenali dia dari tanda kenabian di bawah tulang rawan bahunya. Kami mengerti tanda itu dari kitab suci kami," kata Buhaira. Sikap Buhaira menunjukkan bahwa para ahli kitab termasuk Yahudi dan Nasrani memiliki pengetahuan tentang kenabian Muhammad Rasulullah SAW beserta tanda-tandanya. Dari kitab-kitab terdahulu yang sangat dipahami Buhaira, dia tahu bahwa Muhammad adalah seorang nabi terakhir yang Allah utus di muka bumi ini. Abu Thalib pun menuruti apa yang dikatakan pendeta Buhaira dan membawa Muhammad kecil ini pulang. Hari-hari selanjutnya dilewati Muhammad kecil dengan bekerja keras membantu keluarga pamannya.
dia menjadi penggembala domba dan mendapatkan upah. Begitulah ayah bunda cerita dari kisah Nabi Muhammad SAW sewaktu kecil ya. Kemudian di baliknya ini ada cerita Abidnya ya. Cerita Abid yang kecil di sini juga meneladani sifat Rasulullah untuk ikut berjualan seperti itu. Kemudian di sini di tengahnya ini ada catatan untuk bunda dan ayah yang harus kita perhatikan sebagai orang tua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.